Dahulu Tiongkok dikenal dunia dengan sebuah bentuk pemerintahan politik yang diwariskan secara turun-temurun dalam sistem kedinastian yang nyaris tanpa putus. Sosok menarik dari perubahan era dari salah satu negara di Asia Timur tersebut adalah Puyi, sang kaisar terakhir Tiongkok dan juga merupakan kaisar terakhir dinasti Qing. Puyi hidup di masa sejarah peralihan penting Tiongkok menuju Tiongkok modern. Sebagai keluarga kekaisaran, ia mengalami langsung beberapa peristiwa penting yang mengguncang sejarah dunia. Dimulai dari pengaruh Perang Sino-Jepang kedua yang terjadi pada tahun 1937 hingga tahun 1945. Lalu Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1942 hingga tahun 1945. Selanjutnya peristiwa pergantian sistem pemerintahan Tiongkok dari sistem monarki ke sistem republik yang terjadi pada tahun 1912. Puyi lahir dari kehidupan keluarga dengan hak istimewa yang tak terbayangkan. Tetapi ia meninggal sebagai asisten tukang kebun di bawah rezim komunis. Ketika dia meninggal karena kanker ginjal paru-paru pada tahun 1967, Puyi berada di bawah perlindungan anggota revolusi kebudayaan. Sebuah kisah hidup yang benar-benar berbeda daripada kisah fiksi. Fakta-fakta apa saja yang menarik untuk diketahui tentang Puyi? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Terlahir dengan nama Aisin Gyeoro Puyi, lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1906 di Beijing, Cina, dari pasangan Pangeran Chun yaitu Zhai Feng dari klan Aisin Gyeoro yang merupakan keturunan keluarga kerajaan Manchu, dan istrinya bernama Yolan berasal dari klan Gualqia, anggota dari salah satu keluarga kerajaan yang paling berpengaruh di Tiongkok. Dari kedua pihak, yaitu pihak ayah dan pihak ibunya, masih ada ikatan hubungan kekeluargaan yang erat dengan penguasa de facto Tiongkok kala itu, yaitu Janda Permaisuri Cixi. Puyi dipilih menjadi kaisar oleh Janda Permaisuri Cixi ketika itu Puyi masih berusia sangat muda sekali, yaitu usia 2 tahun 10 bulan, pada bulan Desember tahun 1908. Setelah Kaisar Guangxu yang merupakan paman tiri Puyi meninggal tanpa anak dan meninggal pada tanggal 14 November tahun 1908. Setelah dinobatkan sebagai kaisar, Puyi bergelar sebagai Kaisar Xuantung. Kehidupan awal ketika Puyi terpilih menjadi seorang kaisar dimulai ketika pejabat istana tiba di kediaman keluarganya untuk membawanya. Pada malam hari tanggal 13 November tahun 1908, tanpa pemberitahuan sebelumnya, utusan Kasim dan pengawal yang dipimpin oleh bendahara istana meninggalkan kota terlarang menuju Istana Utara untuk memberitahu Pangeran Chun, ayah Puyi, bahwa mereka akan membawa pergi putranya yang berusia 2 tahun, yaitu Puyi, untuk dinobatkan menjadi kaisar baru. Puyi yang masih balita berteriak dan melawan saat petugas memerintahkan petugas Kasim untuk menjemputnya. Orang tua Puyi tidak mengatakan apa-apa ketika mereka mengetahui bahwa mereka kehilangan putra mereka. Saat Puyi menangis dan berteriak bahwa dia tidak ingin meninggalkan orang tuanya, dia dipaksa masuk ke dalam tandu yang membawanya kembali ke kota terlarang. Pengasuh Puyi yang bernama Wen Chao-wang adalah satu-satunya orang dari Istana Utara yang diizinkan pergi bersamanya. Setibanya di kota terlarang, Puyi dibawa menemui Janda Permaisuri Cixi. Puyi kecil baru berusia 2 tahun
ketika pamannya yaitu Kaisar Guangxu meninggal karena keracunan arsenik pada tanggal 14 November tahun 1908. Dan janda permaisuri Cise memilih bocah lelaki itu sebagai kaisar baru sebelum permaisuri Cise juga meninggal keesokan harinya, yaitu pada tanggal 15 November tahun 1908 setelah pertemuan. Puyi secara resmi diadopsi oleh janda permaisuri Longyu. Dan pada tanggal 2 Desember tahun 1908, Puyi secara resmi dinobatkan sebagai kaisar dan bergelar Kaisar Suantung. Ayahnya yaitu Pangeran Chun diangkat menjadi walinya. Saat dilangsungkan acara penobatan Puyi di Aula Kedamaian Abadi, kaisar muda ini dituntun ke singgasana oleh ayahnya. Puyi begitu ketakutan dengan suasana di hadapannya. Suara-suara genderang upacara yang memekakkan telinga pun membuatnya menangis pada upacara tersebut. Ibu pengganti Puyi yaitu Wen Chao-wang merupakan satu-satunya orang yang mampu menghibur Puyi. Puyi sendiri tidak bisa bertemu dengan ibu kandungnya yaitu Selir Chun selama 7 tahun setelahnya. Hubungannya dengan ibu penggantinya yaitu Wen Chao-wang kian lama kian intim. Hingga Puyi pun meyakini bahwa ibu penggantinya merupakan satu-satunya orang yang bisa mengendalikan dirinya. Kaisar Balita menghabiskan 4 tahun berikutnya di istana kota terlarang dan terputus dari keluarga kandungnya. Dia dikelilingi oleh sejumlah kasim yang harus mematuhi setiap keinginan kekanak-kanakannya. Kemanapun dia pergi, pria dewasa akan berlutut dalam ritual Kouto, mengalihkan pandangan mereka sampai dia lewat. Hal ini membuatnya sadar bahwa dia menemukan kekuatan absolut untuk memerintah yang dia miliki atas para kasim. Akhirnya dia pun sering membuat para kasim dipukuli dan dicambuk karena pelanggaran kecil jika para kasim itu tidak menyenangkan dirinya dengan cara apapun. Sebagai seorang kaisar, setiap keinginan Puyi dipenuhi, sementara tidak ada yang pernah mengatakan tidak padanya. Hal ini membuatnya menjadi anak yang sadis di mata para kasimnya. Satu-satunya orang yang berani mendisiplinkan tiran kecil itu adalah sosok ibu penggantinya, yaitu Wen Chao-wang. Dalam autobiografinya, Puyi mengatakan, "Mencambuk kasim adalah bagian dari rutinitas harian saya. Kekejaman dan kecintaan saya pada kekuatan sudah terlalu kuat dan sulit untuk dibujuk." Terpisah dari keluarganya, Puyi menjalani masa kecilnya dalam pengasingan di kota terlarang, dikelilingi oleh penjaga, kasim, dan pelayan lain yang memperlakukannya seperti dewa. Pengasuhan kaisar adalah campuran antara memanjakan dan perlakuan buruk. Karena si kecil harus mengikuti semua aturan protokol kekaisaran Tiongkok yang kaku dan dia tidak dapat berperilaku seperti anak normal. Puyi tidak pernah memiliki privasi dan selalu memenuhi semua kebutuhannya. Misalnya, meminta Kasim membukakan pintu untuknya, mendandaninya, membasuh mukanya, dan bahkan meniupkan udara ke dalam supnya untuk mendinginkannya. Saat makan, Puyi selalu disajikan dengan prasmanan besar yang berisi setiap hidangan, yang mungkin sebagian besar tidak dia makan. Puyi memiliki pendidikan Konfusianisme yang standar. Dia diajarkan berbagai pelajaran klasik Cina dan tidak ada yang lain. Dalam buku autobiografinya, dia menulis, "Saya tidak belajar matematika, apalagi sains, dan untuk waktu yang lama, saya tidak tahu di mana letak Beijing berada." Karena Tiongkok atau Qing sedang mengalami masa kacau, keluarga kerajaan tidak dapat menjalankan banyak kekuasaan atas kekaisaran. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1911, tentara militer di Wuhan memberontak, dan hal ini memicu pemberontakan yang meluas di lembah sungai Yangtze dan sekitarnya, dan menuntut penggulingan dinasti Qing yang telah memerintah Tiongkok sejak tahun 1644. Opini publik telah secara tegas menentang Qing, dan banyak orang Tiongkok tidak ingin berjuang untuk sebuah dinasti yang dipandang sudah tidak pro-rakyat. Akhirnya, dinasti Qing jatuh ke tangan seorang panglima perang yang bernama Yuan Shikai. Ayah Puyi, yaitu Pangeran Chun, berhenti menjabat sebagai wali
pada tanggal 6 Desember tahun 1911 saat janda permaisuri Long Yu mencabut kekuasaannya lewat revolusi Xinhai dan segera mengambil alih sebagai wali Puyi. Pada tahun 1912, Qing secara resmi jatuh ke dalam revolusi ketika janda permaisuri Long Yu yang merupakan wali Puyi menandatangani perjanjian untuk melepaskan posisi Puyi sebagai kaisar. Meskipun Puyi bukan lagi seorang kaisar, tetapi dia diizinkan untuk tinggal di istana kota terlarang karena Yuan Shike khawatir bahwa mengusirnya dari istana akan menyebabkan kemarahan di antara warga sipil. Yuan Shike sendiri memiliki ambisi untuk menjadi penguasa Republik Tiongkok dan dia secara resmi mengangkat dirinya sebagai penguasa Republik Tiongkok pada bulan Desember tahun 1915. Tetapi dia tidak berumur panjang. Pada bulan Maret tahun 1916, atau tepatnya 3 bulan setelah dia mendeklarasikan diri sebagai penguasa Republik Tiongkok, dia meninggal karena gagal ginjal. Kemudian Beijing dan istana kota terlarang jatuh ke tangan banyak panglima perang di bagian utara Cina sejak saat itu. Tetapi Puyi diizinkan untuk tetap tinggal di sana sampai tahun 1924. Pada bulan Maret tahun 1922, selir janda memutuskan bahwa sudah saatnya bagi Puyi untuk menikah. Mereka menunjukkan kepada pilihan foto gadis-gadis dari keluarga bangsawan yang mereka anggap dapat diterima. Menurut Puyi dalam autobiografinya, foto pertama yang menarik baginya adalah Wenxiu. Pilihannya ini menyebabkan keributan di antara selir janda karena dia bukan favorit semua orang. Seseorang berpendapat bahwa Wenxiu tidak cukup cantik untuk menjadi seorang permaisuri. Akhirnya pilihan jatuh pada Wanrong dan Puyi pun setuju untuk menikahi Wanrong yang lebih cantik dan seumuran dengannya. Tetapi Puyi mempertahankan Wenxiu sebagai selirnya. Wanrong adalah putri dari salah satu bangsawan terkaya di Manchuria. Ayahnya adalah menteri dalam negeri pada masa pemerintahan dinasti Qing. Sedangkan ibunya masih keturunan jauh dari keluarga kerajaan Qing yang memimpin klan Aisin Gyoro. Pendidikan Wanrong juga bagus. Dia telah dididik dalam bahasa Inggris oleh misionaris Amerika di Tianjin yang dianggap sebagai permaisuri yang dapat diterima oleh selir janda. Puyi menikahi Wanrong dan Wenxiu di istana kota terlarang. Sayangnya, malam pernikahan itu menjadi bencana bagi semua pihak. Puyi yang sepanjang hidupnya ditemani dan dilayani oleh para kasim, dia tidak tahu apa-apa tentang wanita, dan seks bukanlah sesuatu yang pantas dibicarakan dengan kaisar. Berbagai sumber berspekulasi bahwa dia mungkin impoten, gay, biseksual, atau lebih terhambat secara emosional oleh pola pengasuhannya yang tidak umum, sehingga hubungan seksual dengan wanita berada di luar jangkauannya. Menurut pengakuannya sendiri, dia menikmati kepuasan jika para kasimnya dipukuli dan memiliki kecenderungan sadis terhadap wanita. Bagaimanapun, Wanrong dan Wenxiu pergi ke istana dan menempati kamar pengantin mereka masing-masing setelah upacara pernikahan mereka selesai. Tetapi Puyi malah panik dan melarikan diri dari kamar pengantin. Istri-istrinya akhirnya tidur sendirian. Dalam autobiografinya, Puyi mengaku jarang mengunjungi permaisuri maupun selirnya. Dari semua tulisan yang telah dipublikasikan, Wanrong juga tidak mendapatkan banyak kasih sayang dari suaminya. Mungkin tidak mengejutkan jika mereka pun tidak memiliki anak. Wanrong pun mulai mencari pelarian ke arah yang kurang baik. Saat ini dia mulai merokok opium. Awalnya mungkin digunakan untuk mengatasi sakit kepala dan kecemasan dirinya. Tetapi penggunaannya yang secara terus-menerus malah membuatnya menjadi sebuah kebiasaan. Sementara itu, pada saat pernikahan ini terjadi, Cina memasuki perang saudara tahap baru dengan tumbuhnya gerakan komunis Cina. Kudeta yang dilakukan oleh Panglima Perang Feng Yuqiang pada tanggal 23 Oktober tahun 1924 mengakhiri kekuasaan Puyi. Pada tanggal 5 November, pemerintahan baru mengubah perjanjian awal yang mengizinkan kaisar bersama keluarganya dapat mempertahankan gelarnya
dan memperbolehkannya tinggal di istana kota terlarang. Sekarang peraturan itu dirubah menjadi bahwa mantan kaisar dan keluarga kekaisarannya tidak lagi diizinkan tinggal di kota terlarang. Mereka diusir dari istana malam itu juga. Panglima Feng juga mengatakan bahwa Puyi dan Wang Rong sekarang adalah warga negara Tiongkok biasa. Mereka diberi waktu 3 jam untuk mengumpulkan barang-barang pribadi mereka dan meninggalkan kota terlarang untuk selamanya. Setelah meninggalkan kota terlarang, Puyi, Wan Rong, dan Wen Xiu pindah mencari perlindungan di rumah ayahnya. Puyi tidak menikmati tinggal di tempat ayahnya dan segera diasingkan di Kedutaan Besar Jepang di Tianjin pada tahun 1925. Ketika Jepang menginvasi Manchuria pada tahun 1931, Chiang Kai-shek yang merupakan pemimpin Partai Nasionalis Cina merangkul Puyi dan berjanji akan menjamin keselamatannya. Chiang Kai-shek takut Jepang akan menggunakannya untuk propaganda. Namun Puyi tidak mempercayai Chiang Kai-shek dan Partai Nasionalis dan segera bergabung dengan Jepang di Manchuria ke bagian kota Tianjin di Tiongkok yang berada di bawah kendali Jepang. Merasa kehidupan pernikahannya dengan Puyi tidak bahagia, Wen Xiu bersekongkol dengan beberapa kerabatnya untuk bercerai dan melarikan diri dari komplek bangunan yang dia tempati selama ini di Tianjin pada tahun 1931. Setelah perceraian, Puyi melucuti Wen Xiu dari gelar kekaisarannya. Menurut catatan, Wen Xiu mengajar di sekolah untuk sementara waktu dan menikah lagi. Wen Xiu dikabarkan meninggal pada tahun 1953 dan sebelum meninggal, pekerjaan terakhirnya dikabarkan dia bekerja untuk sebuah perusahaan kebersihan. Gairah Puyi yang sangat besar adalah untuk mendapatkan kembali tahtanya. Ketika dia dan istri-istrinya meninggalkan kota terlarang, beberapa penasihatnya mendorongnya untuk bersekutu dengan Jepang. Pada tahun 1930-an, kehidupan mereka berubah secara drastis dan ambisi Puyi untuk naik tahta pun akan segera terwujud. Walau sebenarnya dia hanya dijadikan sebagai kaisar boneka Jepang. Pada bulan September tahun 1931, tentara kekaisaran Jepang mengambil keuntungan dari perang saudara yang tampaknya tidak berkesudahan di Cina dan menyerbu masuk wilayah Manchuria di timur laut negara itu. Jepang telah menguasai Korea sejak tahun 1910 dan sekarang ingin memasukkan Manchuria ke dalam kerajaannya yang sedang berkembang. Hasilnya adalah kampanye militer yang cepat. Pada bulan Februari tahun 1932, Jepang sepenuhnya menguasai Manchuria. Tetapi alih-alih mencaploknya secara langsung ke dalam kekaisaran Jepang, keputusan diambil untuk mendirikan rezim boneka di sini. Untuk mewujudkan rencana itu, penguasa Jepang mulai mendekati Puyi dan mengirimkan mata-matanya yang masih keluarga kerajaan Manchuria dan sepupu Puyi yang bernama Yoshiko Kawashima. Pada akhir musim gugur tahun 1931, Yoshiko Kawashima meyakinkan Puyi untuk pergi ke Manchuria, di mana Jepang mengusulkan untuk menjadikannya sebagai penguasa Manchukuo. Puyi dengan senang hati menerima perannya sebagai boneka Jepang di Manchuria. Dia pindah ke Manchuria pada tahun 1932 dan menjadi kaisar Manchuria pada tahun 1934. Gelar kaisar diberikan, tetapi dia hanyalah boneka untuk membenarkan imperialisme Jepang di Cina. Kehidupan pasangan sebagai penguasa di Manchukuo sangat tidak bahagia. Wan Rong melakukan 2 kali percobaan melarikan diri dari Manchukuo, tetapi gagal. Meskipun dia dan suaminya memegang gelar permaisuri dan kaisar, mereka sebenarnya hanyalah tahanan Jepang. Semua pergerakan mereka diawasi dan dikontrol dengan ketat oleh otoritas Jepang. Selain mengurus negara, Puyi pun dikabarkan menjadi penganut Buddha yang taat dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam meditasi dan membaca. Sementara itu, Wan Rong mulai memelihara anjing dan membuat gaun. Tetapi dengan kesibukan barunya itu, tidak merubah kebiasaan opiumnya berhenti. Tetapi kecanduan opiumnya boleh dikatakan telah meningkat. Dilaporkan bahwa dia merokok 2 ons opium per hari. Tidak hanya kecanduan opium saja,
Wanrong terlibat dalam setidaknya satu atau mungkin beberapa masalah dengan anggota rumah tangga kekaisaran. Dilaporkan, Wanrong telah berselingkuh dengan sopir Puyi yang bernama Li Tiu hingga membuatnya hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Ketika pihak Jepang mengetahui bahwa bayi itu bukan anak Puyi, keputusan diambil untuk membunuh bayi itu, walaupun Wanrong memohon agar bayinya tidak dibunuh. Setelah kematian putri tidak sahnya itu, penggunaan opium Wanrong meningkat lebih jauh. Dia benar-benar telah tenggelam dalam dunianya sendiri. Menurut laporan, dia sekarang bertindak tidak menentu di istana kekaisaran. Dia akan makan berlebihan dan sering berpenampilan tidak rapi pada acara resmi karena kecanduan opiumnya yang sudah semakin parah. Pada bulan April tahun 1937, seorang gadis yang berusia 16 tahun dari keluarga bangsawan bernama Tan Yuling bergabung dengan rumah tangga kekaisaran sebagai selir Puyi. Apakah dia memiliki hubungan seksual dengan Puyi? Tidak diketahui. Pada saat ini, dia dan Wanrong tidak pernah makan bersama selama bertahun-tahun. Pengunjung yang sering mengunjungi Saltak Palace adalah saudara Puyi yang bernama Puji dan istri barunya yaitu Lady Hirosaga yang merupakan sepupu jauh Kaisar Jepang Hirohito. Karena Puyi tidak memiliki anak, ia menyatakan saudaranya sebagai pewaris tahta Manchukuo. Puyi terpaksa menandatangani dokumen bahwa jika Puji punya anak, dia akan dikirim ke Jepang untuk dibesarkan. Harapan Wanrong untuk menjadi ibu dari seorang kaisar pun pupus. Pada bulan Agustus tahun 1942, selir Puyi yaitu Tan Yuling jatuh sakit dan meninggal setelah dirawat oleh dokter Jepang yang sama yang membunuh bayi Wanrong. Puyi bersaksi di pengadilan kejahatan perang Tokyo tentang keyakinannya bahwa Tan Yuling meninggal karena dibunuh. Puyi menyimpan seikat rambut Tan dan guntingan kukunya selama sisa hidupnya saat dia mengungkapkan banyak kesedihan atas kehilangannya. Puyi menolak mengambil seorang selir Jepang untuk menggantikan Tan Yuling. Dan pada tahun 1943, dia mengambil seorang selir dari Tiongkok yang bernama Li Yuqin, putri seorang pelayan yang berusia 16 tahun. Puyi menyukai Li, tetapi minat utamanya terus menjadi page boy yang disebut selir laki-laki. Saat ia kemudian menulis, tindakan saya ini menunjukkan betapa kejam, gila, dan tidak stabilnya saya. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua pecah di Eropa. Kemudian pada akhir tahun 1941, Jepang perang dengan Amerika Serikat dengan menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Dalam beberapa minggu, Jepang juga berperang dengan sekutu baru Amerika, yaitu Inggris, Perancis, dan Rusia. Meskipun pada awalnya menang dan mampu memperluas ke Indochina dan bahkan ke timur Laut India, Jepang didorong kembali ke Pasifik dari tahun 1943 dan seterusnya. Kiamat bagi Jepang datang pada musim panas dan musim gugur tahun 1945. Pada awal bulan Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Secara bersamaan, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Soviet menginvasi Manchukuo. Puyi berencana naik pesawat untuk melarikan diri, membawa serta saudaranya Puji, pelayannya Big Lee, Yashioka, dan dokternya, sambil meninggalkan Wanrong, selirnya Li Yuqin, Lady Hirosaga, dan dua anak Lady Saga di belakang. Keputusan untuk meninggalkan wanita dan anak-anak atas ide pelayannya, yaitu Yashioka, yang menganggap para wanita tidak dalam posisi yang terlalu bahaya, dan memveto upaya Puyi untuk membawa mereka ke pesawat ke Jepang. Puyi meminta Lady Saga yang dianggap paling dewasa dan bertanggung jawab dari ketiga wanita itu untuk menjaga Wanrong dan selirnya Li Yuqin. Dia memberi Lady Saga barang antik dan uang tunai yang berharga untuk membayar perjalanan mereka ke Korea Selatan. Pada tanggal 16 Agustus, Puyi naik pesawat kecil ke Mukden.
di mana pesawat lain yang lebih besar seharusnya tiba untuk membawa mereka ke Jepang. Tetapi pesawat Angkatan Udara Soviet malah mendarat. Puyi dan rombongannya segera ditawan oleh tentara Soviet yang awalnya tidak tahu siapa Puyi itu. Pada awal tahun 1946, para wanita mencoba melarikan diri melintasi perbatasan ke Korea. Tetapi ditangkap oleh tentara komunis Tiongkok yang secara bertahap telah berhasil merebut kekuasaan di seluruh Tiongkok pada periode pasca perang. Pada bulan-bulan berikutnya, Wan Rong dan beberapa pengikutnya dipindahkan ke beberapa penjara di Provinsi Jilin. Selama waktu ini, kondisinya memburuk dengan cepat. Dia telah mengalami masa-masa kritis akibat kecanduan opium yang parah. Hal ini disebabkan karena dia telah terputus dari pasokan obat apapun dan menderita halusinasi serta masalah kesehatan yang semakin memburuk. Seorang penjaga memberitahu Lady Saga. Dia mengatakan, yang ini tidak akan bertahan lama, sehingga membuang-buang waktu untuk memberinya makan. Ketika Lady Saga dan para tahanan lainnya dipindahkan ke lokasi lain, Wan Rong tertinggal sendirian di dalam sel. Akibatnya, istri pertama kaisar terakhir Cina itu meninggal di dalam penjara karena sako dan kelaparan. Dia meninggal sendirian di sel penjaranya di Yanji pada tanggal 20 Juni tahun 1946 pada usia 39 tahun. Tempat pemakamannya tidak diketahui karena mayatnya tidak ditemukan. Soviet membawa Puyi ke kota Chita di Siberia. Dia tinggal di sanatorium, kemudian dipindahkan ke Khabarovsk dekat perbatasan Cina, di mana dia diperlakukan dengan baik dan diizinkan untuk dijaga oleh beberapa pelayannya. Sebagai seorang tahanan, Puyi menghabiskan hari-harinya dengan berdoa dan mengharapkan para tahanan untuk memperlakukannya sebagai seorang kaisar dan menampar wajah para pelayannya ketika mereka membuatnya tidak senang. Dia tahu tentang perang saudara di Cina dari siaran berbahasa Cina di radio Soviet, tetapi tampaknya dia tidak peduli. Pemerintah Soviet menolak permintaan berulang kali Republik Tiongkok untuk mengekstradisi Puyi. Pemerintah Kuomintang telah mendakwanya atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi, dan penolakan Soviet untuk mengekstradisi dia hampir pasti menyelamatkan hidupnya. Karena Chiang Kai-shek sering berbicara tentang keinginannya untuk menembak Puyi. Kuomintang menangkap sepupu Puyi yaitu Yoshiko Kawashima dan mengeksekusinya di depan umum di Beijing pada tahun 1948 setelah dia dihukum karena pengkhianatan tingkat tinggi. Karena tidak ingin kembali ke Cina, Puyi menulis surat kepada Joseph Stalin beberapa kali untuk meminta suaka di Uni Soviet, dan dia diberikan salah satu bekas istana Tsar untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Pada tahun 1946, Puyi bersaksi di Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh di Tokyo, merinci kebenciannya tentang bagaimana dia diperlakukan oleh Jepang. Setelah kembali ke Uni Soviet, Puyi ditahan di pusat penahanan nomor 45, sehingga dia sering dipanggil sebagai tahanan nomor 45. Para pelayan yang ikut bersamanya dan ditahan bersamanya terus merapikan tempat tidurnya, mendandaninya, dan melakukan pekerjaan lain untuknya. Puyi tidak bisa berbicara bahasa Rusia dan memiliki kontak terbatas dengan pengawal Sovietnya. Dia menggunakan beberapa tahanan Manchukuo sebagai penerjemah. Soviet telah berjanji kepada komunis Tiongkok bahwa mereka akan menyerahkan tahanan bernilai tinggi ketika Partai Komunis Cina memenangkan perang saudara dan ingin menjaga Puyi tetap hidup. Adik ipar Puyi yaitu Rong Yi yang merupakan adik Wan Rong dan beberapa pelayannya tidak dianggap bernilai tinggi dan dikirim untuk bekerja di kamp rehabilitasi Siberia. Ketika Partai Komunis Tiongkok di bawah Mao Zedong berkuasa pada tahun 1949, Puyi dipulangkan ke Tiongkok setelah negosiasi antara Uni Soviet dengan Partai Komunis Tiongkok. Puyi sangat berharga bagi Mao, sebagaimana dicatat oleh penulis Baer yang mengatakan, di mata Mao dan para pemimpin komunis Tiongkok lainnya, Puyi, kaisar terakhir, adalah lambang dari semua kejahatan dalam masyarakat Tiongkok kuno. Jika dia dapat ditunjukkan telah mengalami perubahan yang tulus dan permanen,
harapan yang ada bagi para pendukung kontrarevolusioner yang paling keras. Semakin besar rasa bersalahnya, semakin spektakuler penebusannya, dan semakin besar kemuliaan bagi Partai Komunis Cina. Lebih jauh lagi, Mao sering mencatat bahwa Lenin menyuruh Nicholas II, yaitu Kaisar Rusia terakhir, ditembak bersama dengan seluruh keluarga kekaisaran Rusia karena Lenin tidak dapat membuat Tsar terakhir menjadi komunis. Menjadikan Kaisar Tiongkok terakhir menjadi seorang komunis dimaksudkan untuk menunjukkan keunggulan komunisme Tiongkok atas komunisme Soviet. Puyi harus menjalani remodeling untuk membuatnya menjadi seorang komunis. Pada tahun 1950, setelah terjadi negosiasi, akhirnya Soviet memulangkan Puyi dan sisa tahanan Manchukuo dan Jepang ke kereta yang membawa mereka ke Cina. Puyi yakin dia akan dieksekusi ketika dia tiba. Tetapi dia terkejut dengan kebaikan para pengawal Cinanya yang mengatakan kepadanya bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru baginya. Dalam upaya untuk mengambil hati dirinya sendiri, Puyi untuk pertama kalinya dalam hidupnya menyapa rakyatnya. Puyi menghabiskan 10 tahun di penjara penjahat perang Fusun di Provinsi Liaoning sampai dia dinyatakan direformasi. Para tahanan di Fusun adalah pejabat dan perwira senior Jepang, Manchukuo, dan Kuomintang. Puyi adalah tahanan yang paling lemah dan paling malang, dan sering diganggu oleh yang lain yang suka mempermalukan kaisar. Dia mungkin tidak akan selamat dari pemenjaraan jika sipir Jin Yuan tidak berusaha keras untuk melindunginya. Puyi tidak pernah menyikat gigi atau mengikat tali sepatunya sendiri sekali dalam hidupnya dan harus melakukan tugas-tugas dasar ini di penjara. Dan hal ini membuatnya menjadi bahan ejekan tahanan lain. Pada kesempatan lain, sipir Jin Yuan mempertemukan Puyi dengan mantan selirnya, yaitu Li Yuqin, dalam pertemuan di kantornya, di mana Li Yuqin langsung menyerangnya. Karena dia ingat sewaktu masih menjadi selir Puyi, dia hanya dijadikan sebagai objek seks saja, dan mengatakan bahwa dia sekarang hamil dengan seorang pria yang mencintainya. Puyi datang ke Beijing pada tanggal 9 Desember tahun 1959 dengan izin khusus dari penguasa komunis Cina yaitu Mao dan tinggal di sebuah rumah yang sederhana di Beijing. Salah satu tindakan pertama Puyi setelah kembali ke Beijing adalah mengunjungi kota terlarang sebagai turis. Dia menunjukkan kepada turis lain bahwa banyak dari pameran itu adalah barang-barang yang dia gunakan di masa mudanya. Puyi mendapat pekerjaan sebagai tukang kebun di Beijing Botanical Garden dan bekerja di sini kurang lebih 6 bulan. Sebelum akhirnya dia bekerja sebagai editor. Ada cerita menarik ketika dia baru pertama kali bekerja sebagai tukang kebun. Dalam autobiografinya dia menuliskan bahwa dia pernah tersesat pada hari pertamanya bekerja, yang membuatnya memberitahu kepada orang-orang yang lewat. Dan pernyataannya membuat heran semua orang yang ditanya. Dia berkata, "Saya Puyi, kaisar terakhir dari dinasti Qing. Saya tinggal bersama kerabat dan tidak dapat menemukan jalan pulang." Pekerjaan itu membawa Puyi ke tingkat kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan selama dia sebagai seorang kaisar. Meskipun pekerjaan barunya ini pada awalnya membuatnya sangat canggung. Pada usia 56 tahun, ia menikah dengan Li Suzhen, seorang perawat rumah sakit. Pernikahan itu berlangsung pada tanggal 30 April tahun 1962 dalam sebuah upacara yang diadakan di aula perjamuan konferensi konsultatif. Dari tahun 1964 hingga kematiannya, ia bekerja sebagai editor untuk Departemen Sastra Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, di mana gaji bulanannya sekitar 100 yuan. Li mengenang dalam sebuah wawancara pada tahun 1905 dan dia mengatakan, "Saya menemukan Puyi sebagai seorang pria yang jujur, seorang pria yang sangat membutuhkan cinta saya dan siap untuk memberi saya cinta sebanyak yang dia bisa. Ketika saya menderita flu ringan, dia begitu khawatir saya akan mati.
sehingga dia menolak untuk tidur di malam hari dan duduk di samping tempat tidur saya sampai subuh, sehingga dia dapat memenuhi kebutuhan saya. Lee juga mencatat, seperti orang lain yang mengenalnya, bahwa Puyi adalah pria yang sangat canggung, membuatnya berkata, "Suatu kali dalam kemarahan mendidih dan kecanggungannya, saya mengancam akan menceraikannya." Mendengar ini, dia lalu berlutut dan dengan air mata di matanya, dia memohon saya untuk memaafkannya. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang dia katakan kepada saya. Saya tidak punya apa-apa di dunia ini kecuali Anda, dan Anda adalah hidup saya. Jika Anda pergi, saya akan mati. Puyi menunjukkan penyesalan atas tindakannya di masa lalu. Dia sering mengatakan kepada saya, "Puyi kemarin adalah musuh Puyi hari ini." Pada tahun 1960-an, dengan dorongan dari Ketua Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai dan dukungan publik dari pemerintahan Tiongkok, Puyi menulis autobiografinya dan diberi judul From Emperor to Citizen, yang artinya separuh pertama hidupku, bersama dengan Lewinda, seorang editor di Biro Penerbitan Rakyat. Kesehatan Puyi mulai menurun. Dia meninggal di Beijing karena komplikasi yang timbul dari kanker ginjal dan penyakit jantung pada tanggal 17 Oktober tahun 1967 pada usia 61 tahun. Sesuai dengan hukum Republik Rakyat Cina pada saat itu, jenazah Puyi dikremasi. Abunya pertama kali ditempatkan di pemakaman Revolusi Babausan. Ini adalah tempat pemakaman Selir dan Kasim Kekaisaran sebelum berdirinya Republik Rakyat Cina. Pada tahun 1995, karena pengaturan tata kota baru, Abu Puyi dipindahkan oleh jandanya, yaitu Li Suzhen, ke pemakaman baru bernama Hualong yang merupakan pemakaman kekaisaran. Pemakaman itu berada di dekat makam Qing Barat yang berjarak kurang lebih 120 km ke barat daya dari Beijing, di mana di pemakaman itu terdapat 4 dari 9 kaisar Qing dimakamkan di situ, bersama dengan 3 permaisuri dan 69 pangeran, putri, dan selir kekaisaran. Itu tadi kisah dari Kaisar Puyi, yang merupakan kaisar terakhir dinasti Qing. Kisahnya berakhir dengan sedih ya. Itulah roda kehidupan yang selalu berputar. Jika kita sedang di atas, tetaplah kepala menunduk, agar kita tidak menjadi sombong dan lupa diri, bahwa kehidupan itu selalu berputar. Menurut teman-teman, bagaimana dengan kisah Kaisar Puyi pada cerita hari ini? Apakah pelajaran hidup yang dialami Puyi ini sudah cukup? Mengingat dulunya dia adalah seorang yang egois, baik terhadap istri-istrinya dan kepada rakyatnya. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.